قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi di media ini dalam kegiatan rutin kita, yaitu pembelajaran PAI. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan pokok kita, yaitu melanjutkan pembahasan Asmaul Husna. Namun sebelum masuk ke pokok bahasan kita, Bapak informasikan untuk pembahasan Asmaul Husna, kesempatan ini akan kita jadikan kesempatan terakhir. Artinya Asmaul Husna akan kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan semua Asmaul Husna yang tercantum di buku paket kalian, mudah-mudahan semua bisa kita ulas ringkas. Kendati pun tidak kita ulas semuanya, kalian bisa belajar mandiri, baik membaca dari buku paket yang kalian miliki, atau membaca atau mencari referensi lainnya, baik berupa buku ataupun mencari dari web keagamaan yang ada di internet. Dan Bapak informasikan untuk minggu depan kita akan mengadakan ulangan PAI yang pertama yang berkaitan dengan materi Asmaul Husna. Mengapa tidak semua akan kita ulas? Karena untuk mengefektifkan waktu. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke bahasan pokok kita, ada kalanya kita saling mengingatkan, wabil khusus saya pribadi pun mengingatkan saya sendiri, di mana yang pertama ketika proses pembelajaran ini khususnya kita niatkan ikhlas. Saya ikhlas mengajar dan kalian pun kita niatkan ikhlas belajar. Maka demikian, karena dengan adanya keikhlasan maka beban itu akan terasa ringan. Ketika kita akan merasakan ringan dalam langkah, tidak akan terbebani karena adanya motivasi atau niat ikhlas dalam segala hal, apakah dalam belajar ataupun dalam aktivitas lainnya yang memang ada nilai positif, ada manfaat di situ. Maka sematkan ikhlas di situ, agar semua beban, agar semua kesulitan terasa ringan. Yang kedua, dalam proses pembelajaran ini dan umumnya semua kegiatan pembelajaran yang kalian lakukan, sematkan nilai ibadah di situ. Bukan hanya sebatas kamu melakukan pekerjaan yang tidak ada niat ibadahnya. Setiap pekerjaan yang memang ada nilai positif di situ, ada kemanfaatan yang maslahat secara nilai agama, maka niatkan niat ibadah di situ. Khususnya dalam kegiatan kita, yaitu belajar, niatkan untuk ibadah. Kenapa demikian? Karena kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, bukan saja mengharapkan kebahagiaan atau kesuksesan di dunia ini, namun kita pun sebagai orang yang beriman, sebagai seorang muslim, menginginkan kebahagiaan, kesuksesan di akhirat nanti. Ketika kamu bersekolah atau mencari ilmu, diantaranya ada niat untuk menggapai cita-cita yang kamu inginkan, dan kamu berusaha menggapainya, sekaligus ada niat ibadah dalam prosesnya, maka akan ada dua keuntungan yang kamu dapat. Yang satu, secara duniawi, kamu akan beruntung bahagia karena menggapai apa yang kamu cita-citakan. Dan yang kedua, kamu akan mendapatkan investasi pahala di akhirat. Kenapa? Karena dalam proses meraih cita-cita tersebut, yaitu bersekolah atau kuliah, ada niat ibadah di situ. Ada dua keuntungan. Satu, di dunia kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan berupa cita-cita, dan di akhirat kamu memiliki investasi pahala, insya Allah. So kita niatkan dalam proses mencari ilmu ini, kita niatkan ibadah agar benar-benar sempurna apa yang kita lakukan, karena kelebihan orang beriman seperti itu. Kemudian berikutnya
dalam pembelajaran PAI ini khususnya, Bapak berharap kalian semua bukan sebatas bertambah teori atau mungkin juga sebatas bertambah wawasan, tapi Bapak berharap ada semacam giroh yang muncul dari jiwa kamu, dari hati kamu. Yang pertama, jadi muncul curiosity atau rasa keingintahuan terhadap agama kita. Muncul giroh, semangat untuk mempelajari ilmu agama lebih lanjut. Dan yang kedua, Bapak berharap dengan pembelajaran PAI ini Bapak harapkan ada semacam giroh atau secercah cahaya sehingga kamu sadar dengan kualitas ibadah dan kuantitas ibadah. Jadi agak naik, yang tadinya ibadahnya mungkin agak kurang, namun agak sedikit tersentuh dan mulai memperbaiki kuantitas dan kualitas ibadah. Itu yang paling pokok. Dan berikutnya, ketika kita menuntut ilmu apapun itu, terkhusus dalam menuntut ilmu agama, ketika sudah mulai berhasil menggapai ilmu, hati-hati, di situ ada godaan. Apa godaannya? Wabil khusus dalam bab ilmu agama, ketika sudah mulai menguasai beberapa bab ilmu agama, maka akan ada godaan manis di situ, yaitu godaan manis rasa takabur, serta keangkuhan dalam diri. Maknanya merasa saya lebih jauh ilmunya dari orang lain, saya lebih baik pengetahuan agamanya dari orang lain. Imbasnya dia akan menjadi orang yang sukanya mendebat, atau dia akan bertanya kepada seseorang, namun konteks pertanyaannya bukan istifham tapi lebih itibar, artinya ngetes saja orang ini sampai mana ilmunya. Nah, dalam ilmu agama, disadari atau tidak, ada potensi itu, dan ini gerbang awal kehancuran seorang pencari ilmu, wabil khusus dalam ilmu agama. Jika bercokol nih keburukan hati itu dalam seorang pencari ilmu agama, maka keburukan berikutnya akan menyusul. Oke, awas dalam hal mencari ilmu, wabil khusus dalam ilmu agama, singkirkan niat-niat buruk, niat takabur, niat angkuh, atau niat mendebat orang lain. Dan para ulama pun sudah memberikan peringatan keras tentang hal ini. Di antaranya peringatan yang masyhur di kalangan kita, dan saya yakin di antara kalian ada yang sudah pernah mendengar dan maklum dengan peringatan ini. Man tafaqqaha bila tasawufin faqad tafassaqah. Barang siapa yang ngerti ilmu agama tetapi tidak disertai dengan tasawuf atau pengamalan tasawuf, maka dia akan jatuh kepada kefasikan. Artinya semua batasan-batasan agama, semua larangan-larangan agama itu dilibas oleh dia, baik semua atau sebagian kecil kayak tadi. Oke. Seharusnya orang yang belajar ilmu agama itu semakin mendekat pada Allah, tapi ini sebaliknya, semakin menjauh karena ada satu atau dua larangan dalam agama dia labrak. Dan berikutnya kebalikannya, man tasawwafa bila tafaqquhin faqad tazandaqa. Barang siapa yang bertasawuf tanpa ngerti bab-bab ilmu agama, maka akan jatuh kepada kezindikan. Makna kezindikan ini kurang lebih maknanya kesesatan dalam pemahaman. Bisa kita di luar sana ada banyak pemahaman tidak perlu sholat lagi, kan esensi sholat itu berkelakuan baik, bertutur kata baik, melakukan hal yang positif, esensi sholat. So kalau sudah begitu nggak usah lagi sholat. Oke, ini zindik, kesesatan dalam berpikir. Oke, makanya ketika mencari ilmu, khususnya niat ilmu agama, satu, kita niatkan ikhlas karena Allah agar terasa ringan. Kedua, kita niatkan ibadah, dan seterusnya munculkan giroh terhadap ilmu tersebut, rasa keingintahuan. Anak-anakku sekalian, kemudian sekarang kita masuk ke pokok bahasan kita, yaitu Asmaul Husna. Dan Asmaul Husna yang akan kita ulas kali ini yaitu Asmaul Husna Al-Wakil. Kalau kita cek, kita baca buku-buku karya para ulama, Asmaul Husna Al-Wakil ini
mereka membahasnya pasti digandingkan dengan Asmaul Husna Al-Kafil. Al-Wakil itu Asmaul Husna, Al-Kafil pun itu sama Asmaul Husna. Nah, para ulama ketika membahasnya itu selalu digandingkan. Kenapa? Karena memang ada keterkaitan makna, ada kedekatan makna antara Al-Wakil dan Al-Kafil. Kurang lebih sama. Namun dari segi maknanya Al-Wakil itu lebih umum, lebih luas dibandingkan Al-Kafil. Jika disebut Al-Wakil, maka masuk di dalamnya makna kafil. Tapi sebaliknya, bila disebutkan Al-Kafil, tidak masuk mana atau belum tentu masuk makna Al-Wakil. Ala kulli hal, Al-Wakil dan Al-Kafil itu maknanya berdekatan, ada keterkaitan dalam makna. Namun kalau kita telusuri lagi lebih lanjut, maknanya jauh lebih dalam, lebih luas Al-Wakil dibanding Al-Kafil. Nah, kemudian kalau kita cek ayat-ayat yang menyebutkan Al-Kafil, diantaranya kalau penulis di sini menyebutkan bahwa Al-Kafil itu disebutkan satu kali dalam surat An-Nahl. Wala tanqudul aimana ba'da tauhidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Ada kata kafil di situ. Dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah setelah engkau mengukuhkannya, dan engkau telah menjadikan Allah sebagai kafil, sebagai penjamin. Maknanya di sini wallahu alam. Namun diantaranya ayat ini turun menerangkan tentang sumpah. Jikalau seseorang itu telah bersumpah dengan nama Allah, wallahi, ya, maka itu tidak boleh dibatalkan sumpahnya. Bila dibatalkan, maka wajib membayar kafarat di sini. Kenapa? Karena dia sudah bersumpah menggunakan nama Allah, wallahi. Secara langsung atau secara otomatis ketika seseorang itu bilang wallahi, sumpah demi Allah, maka menjadikan Allah sebagai saksinya, menjadikan Allah sebagai penjaminnya. Maka bila dibatalkan, maka wajib membayar kifarat atau bahasa ringkasnya membayar denda. Itu ayat yang menjelaskan tentang Al-Kafil. Kemudian ayat yang menyinggung tentang Al-Wakil. Penulis di sini menyebutkan kurang lebih ada Al-Wakil ini disebutkan dalam Al-Qur'an kurang lebih ada 14 kali. Di antaranya di surat Al-Imran ayat 173. Fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka bertambahlah iman mereka semua, dan mereka berkata, cukuplah Allah bagi kami sebaik-baik wakil, sebaik-baik pemelihara atau penolong. Ayat ini turun ketika perang Uhud, di mana kaum muslimin mendapatkan kekalahan saat itu, dan banyak ya syuhada yang gugur di situ. Dan ketika kembali ke Madinah, tiba-tiba ada seorang munafikin yang menakut-nakuti mereka. Wahai kaum muhajirin dan kaum ansor, binasalah kalian. Kamu telah kalah dan kaum musyrikin Quraisy akan datang menghancurkan kalian. Ketika mereka diberi semacam peringatan atau ditakut-takuti, justru mereka tidak takut sama sekali, malah kebalikannya. Mereka malah bertambah keimanannya, dan mereka berkata hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah bagi itu sebagai pemelihara, penolong. Justru mereka menggantungkan, bertambah imannya dan menggantungkan ketakutannya kepada Allah, menggantungkan harapannya kepada Allah. Al-Wakil. Kemudian ayat berikutnya yang menyebutkan Al-Karim, diantaranya surat Al-Ahzab ayat 3. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dan bertawakallah kalian kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai wakil, pemelihara. Dan juga ayat berikutnya Az-Zumar
Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan terhadap segala sesuatu yang Allah ciptakan itu dialah yang memeliharanya, dialah yang menjaminnya, dialah yang mengaturnya. Ala kulli hal bisa kita tarik kesimpulan al-kafil itu maknanya bisa kita artikan penjamin. Yang dominannya al-kafil itu atau pemelihara. Sedangkan al-wakil maknanya satu, kafil. Yang kedua, memelihara, menjamin, yang menanggung. Dan bahkan kata wakil ini itu sudah menjadi bahasa resapan dalam bahasa Indonesia. Kita suka menyebut wakil presiden, wakil menteri, ya sama. Karena diantaranya makna wakil itu diantaranya memasrahkan urusan kepada seseorang yang kita anggap orang tersebut memang mampu untuk melakukannya, di mana dalam kondisi itu kita tidak mampu melakukannya, maka kita pun sama seperti itu maknanya. Dalam hal ini berarti kita memasrahkan urusan kita kepada Allah, karena Allah yang mampu mengatasinya, Allah yang mampu memeliharanya, dan kita tidak ada daya, tidak ada upaya untuk melakukannya. Dan untuk aplikasinya nanti kita ulas dalam poin berikutnya. Berikutnya, di sini penulis menyatakan bahwa makna al-wakil dan makna al-kafil itu ada makna secara umum dan ada makna secara khusus. Makna secara umum artinya di sini yang ditunjuk oleh ayat Az-Zumar, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Ayat ini menandakan bahwa al-wakil dan juga al-kafil itu punya makna umum. Artinya Allah yang menciptakan semua makhluk, baik bumi, langit, dan sampai ujungnya. Allah yang menciptakan semuanya, baik malaikat, kemudian manusia, hewan, tumbuhan, apapun itu. Semua yang disebut dengan makhluk, semua ciptaan Allah, itu Allah yang mengurusnya, Allah yang memeliharanya, Allah yang menjaminnya, dengan nama al-wakilnya. Allah yang memelihara semuanya. Kemudian semacam matahari terbit dari barat, kemudian terbit dari timur, kemudian terbenam di barat, kemudian disusul dengan gelapnya malam, ada rembulan, ada bintang, terus dia berganti hembusan napas yang kita yang kita tarik dan kita buang, kedipan mata, kemudian pohon-pohon yang bergoyang terkena angin. Semua hal, dari hal yang paling terkecil dan sampai hal yang terbesar, Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, mengurus, mengatur. Dan itu maknanya al-wakil secara umum, tanpa pandang bulu. Bahkan orang kafir dan orang beriman pun itu di atas wakilnya Allah, di atas pemeliharaan Allah, di atas pengendalian Allah. Makna al-wakil secara umum, tanpa pandang bulu. Sedangkan al-wakil dan al-kafir dalam makna yang khusus, yaitu seperti yang ditunjuk oleh ayat Al-Ahzab ayat 3, wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Hanya orang-orang yang beriman saja, di mana mereka meyakini dia diciptakan oleh Allah dan dia dipelihara dan dijamin oleh Allah. Ini khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Kalau orang-orang yang beriman meyakini Allah itu al-wakil yang menciptakan, mengurus, memelihara, maka imbasnya dalam kekhususan makna ini, maka akan muncul sakinah dalam hatinya. Karena dia sadar dia diciptakan Allah, otomatis dia tuh diurus oleh Allah dan dijamin oleh Allah. Kurang lebih itu makna al-wakil dan al-kafil secara umum dan secara khusus. Saya yakin kalian bisa menangkapnya. Dan berikutnya kita ambil kesimpulan, makna al-kafil itu menjamin. Kemudian kalau al-wakil dia lebih luas maknanya. Dia bisa masuk maknanya kafil, dia bisa memelihara, dia bisa menjamin. Kemudian wakil itu juga bisa bermakna al-mudabbir yang mengurus, al-hafid yang menjaga. Untuk lebih lanjutnya realisasinya kita ulas di poin tawakal.
Berikutnya, nah realisasinya bagi kita yang belajar memahami Asmaul Husna Al-Wakil dan Al-Kafil, itu realisasinya seperti apa sih dalam kehidupan? Ya, realisasinya memahami dan mengimani Asmaul Husna Al-Wakil dan Al-Kafil adalah kita menjadi manusia yang bertawakal. Nah, kita sedikit masuk ke makna Al-Wakil dan Al-Kafil secara khusus. Oke, kita masuk ke poin tawakal, realisasi dari Asmaul Husna Al-Wakil dan Al-Kafil. Tawakal, kita semua sudah familiar dengan kata ini karena memang kata ini sangat populer, dan kalau tidak salah ini pun sudah menjadi bahasa resapan kita. Apa sih tawakal itu ya? Coba tolong tawakal, cing tawakal, ya itu nasihat yang sering kita dengar. Apa itu tawakal? Kurang lebih sama maknanya. Kalau tadi Al-Wakil, Al-Kafil itu nama Allah, berarti Al-Wakil, Al-Kafil yang memelihara, yang menciptakan, yang menjaga, yang mengatur, yang menjamin semua makhluknya. Kalau tawakal berarti realisasi makhluknya terhadap Allah yang punya nama dan sifat Al-Wakil, Al-Kafil, yaitu memasrahkan urusan kepada Allah. Meyakini Allah sebagai penjamin kita, meyakini Allah sebagai pemelihara kita, meyakini Allah sebagai pencipta kita, meyakini Allah sebagai pengurus kita. Kurang lebih maknanya itu. Atau tawakal itu menyandarkan diri kepada Allah. Nah, namun perlu diingat, dalam tawakal sebagai realisasi dari pemahaman dan keimanan kita terhadap Al-Wakil dan Al-Kafil, tawakal tidaklah sempurna atau tawakal itu dibangun di atas dua pondasi. Harus beriringan, harus dua-duanya pondasi ini tegak. Bila salah satunya hilang atau roboh atau cacat, maka tidak sempurnalah tawakalnya dan bisa kita katakan itu bukan tawakal. Apa pondasi itu? Yang pertama, pondasi tawakal pertama adalah tafwidul amri ilallah. Tafwidul amri ilallah, maknanya menyerahkan semua urusan kepada Allah, menyandarkan hati kita dalam hal urusan kepada Allah. Itu maknanya. Di sini yang dituntut adalah amalan hati kita yang bekerja di sini. Hati kita harus punya keyakinan bersandar kepada Allah, sangat butuh kepada Allah. Nah, poin yang kedua atau fondasi yang kedua yaitu badlul asbab. Apa itu badlul asbab? Melakukan sebab. Dalam fondasi ini, pekerjaan yang dituntut adalah pekerjaan jawari, anggota badan kita. Dari mulai akal kita untuk berpikir sampai anggota badan kita. Itu disebut badlul asbab, untuk bekerja keras mencari sebab. Atau dalam bahasa kita keseharian lebih populer dengan menyebut ikhtiar. Ya, sebetulnya ada para ulama yang menyebutkan kalau kata ikhtiar tidak cocok atau tidak tepat, karena ikhtiar itu maknanya lebih kepada pilihan. Tapi tak mengapa, karena memang maksudnya sama, kurang lebih ke situ tujuan maksudnya. Nah, tawakal sebagai realisasi dari Al-Wakil dan Al-Kafil itu ada dua pondasi, dan ini wajib ada kedua-duanya. Hilang salah satu maka kita sebut bukan tawakal. Satu, tafwidul amri ilallah, artinya menyerahkan semua urusan kepada Allah, menyandarkan hati kita kepada Allah, bergantung hati kita kepada Allah. Kalau bahasa orang kita nyebutnya tetegenan ke Allah, ya. Dan pondasi yang kedua adalah badlul asbab, kita mencari sebab, dan ini pekerjaan dohir kita. Ini poinnya. Kemudian kita kembali ke tafwidul amri ilallah. Tafwidul amri ilallah, keyakinan hati untuk bersandar kepada Allah, keyakinan hati menyerahkan urusan kepada Allah, ini sulit untuk direalisasikan. Harus benar-benar jujur, harus benar-benar sempurna, dan cukup sulit dalam hal ini realisasinya. Nah, tafwidul amri ini atau penyerahan urusan atau bergantung kepada Allah ini tidaklah bisa terwujud secara sempurna, secara jujur, kecuali
keimanannya benar, tauhidnya benar. Oke. Kalau tauhidnya benar, tauhid rububiyah dan asma wa sifatnya benar, maka orang tersebut akan bisa menerapkan konsep tafwidul amri ilallah di hatinya. Oke. Syaratnya kalau kita ingin sempurna tafwidul amri ilallah, ketergantungan hati kita kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah, maka harus sempurna tauhid rububiyahnya. Oke, ketika seseorang meyakini bahwa Allah itu yang menciptakan kita, bahwa Allah itu yang menciptakan kita. Kalau Allah yang menciptakan kita, berarti kemarin kita ulas, berarti Allah yang memelihara kita. Oke, Allah yang memberi rezeki kepada kita, Allah yang menjaga kita. Oke, dan Allah yang memiliki kita. Otomatis semua ini adalah milik Allah, termasuk dirinya dia pun itu milik Allah. Artinya milik berarti tergantung siapa yang memilikinya, bagaimana kondisi pemiliknya. Dan juga setelah benar tauhid rububiyahnya, dan juga dia harus benar tauhid asma wa sifatnya. Dia meyakini Allah itu punya nama-nama yang paling baik, dan namanya ini bukan nama saja baiknya, sekaligus sifatnya sekaligus menjadi sifat yang terbaik bagi Allah, sifat yang paling baik bagi Allah. Ketika Allah punya nama Al-Wakil yang memelihara, menjamin, menjaga, iya, sekaligus sifatnya seperti itu Allah. Ketika Allah punya nama Al-Karim, iya, itu nama Allah, Asmaul Husna bagi Allah, dan bukan hanya nama, sekaligus sifatnya Allah memang Karim, pemurah, dan sebagainya, sifat-sifat atau Asmaul Husna yang lain dia yakini itu, dia pahami itu. Bila seseorang tauhid rububiyahnya sudah sempurna, tauhid asma wa sifatnya sudah sempurna, maka otomatis secara sendirinya sempurnalah konsep tafwidul amri ilallahnya. Sempurnalah hatinya akan bergantung kepada Allah, akan selalu memasrahkan kepada Allah hatinya. Dan bila tauhid rububiyah benar, tauhid asma wa sifat benar, dan sudah muncul tafwidul amri ilallah, memasrahkan diri kepada Allah, maka akan terrealisasi, ini poin pentingnya, akan terrealisasi dalam bentuk tauhid uluhiyah. Artinya dia tidak akan mau menyembah bersujud kepada selain Allah, dia tidak mau rukuk selain kepada Allah, dia tidak mau bersandar sedikit pun hatinya kepada selain Allah, dia tidak mau hatinya dikotori dengan makhluk-makhluk yang lain yang tidak punya daya, tidak punya upaya. Murni akan mempersembahkan hati dan jiwa dan raganya, semua ketaatannya kepada Allah. Dia tidak akan taat kepada benda yang dianggap keramat, dia tidak akan taat kepada seorang dianggap sakti dan sebagainya. Tidak ada rasa ketakutan sedikit pun, hanya ketakutan kepada Allah semata. Itu konsep dimana bila tafwidul amri sudah telah terwujud secara sempurna. Dan kemudian badalul asbab. Artinya badalul asbab adalah seperti yang tadi kita ulas, artinya berusaha keras mencari sebab. Oke, berusaha keras mencari sebab. Secara ringkasnya, tawakal itu ada dua sudut ya. Yang satu ada amalan hati, yang satu ada amalan jawarih atau dohir. Hati tenang, kemudian dohir kita bekerja keras. Oke, badal asbab itu bekerja keras mencari sebab. Setelah hati kita bergantung kepada Allah, dengan doa, memohon, menggantungkan harapan kepada Allah, tidak cukup di situ, tapi ada usaha yang dia lakukan berupa badul asbab, mencari sebab, bekerja keras. Kenapa demikian? Harus mencari sebab karena Allah telah mengaitkan semuanya dalam alam semesta ini dengan sebab, atau kita lebih populer menyebutnya, dan memang bahasa agama itu sunnatullah, harus ada sebab. Oke, selain ada ketergantungan hati kepada Allah, tapi juga mencari sebab, karena memang Allah sudah menentukan sunnatullah, sudah menerapkan hukum-hukum sebab akibat. Oke, adanya kebakaran ya sebab ada api, contoh simpelnya. Kemudian adanya kenyang karena sebab makan. Oke, adanya adanya anak keturunan karena ada sebab pernikahan dan lain-lainnya, sebab dan akibat. Allah sudah menciptakan itu. Oke, di alam semesta ini jangan coba langgar sebab ini.
Bila seseorang hatinya bergantung kepada Allah tetapi dia meninggalkan sebab, maka itu kita katakan bukan tawakal. Atau sebaliknya, dia bekerja keras tetapi di hatinya tidak punya keyakinan ketergantungan kepada Allah, maka sama, ini pun kita katakan bukan tawakal. Itu. Nah, dari dua poin fondasi ini banyak para ulama menurunkan beberapa definisi tentang tawakal. Oke, diantaranya ada yang simpel. Tawakal itu al-idtirab wasukun, artinya tawakal itu gerak. Oke, ada gerak jawari anggota badan, wasukun dan tenang. Al-idtirab gerak berarti anggota badan, wasukun tenang berarti jiwa. Itu konsep tawakal. Jadi tawakal itu bukan sebatas diam saja, ya, cicing, bukan menunggu bola tapi menjemput bola. Satu hikmah deh yang kita cek, kita lihat dalam sebuah hadis kurang lebih maknanya, ada seorang sahabat yang datang ke majelis Rasul atau ke masjid Rasul dengan tujuan akan mencari hikmah atau mencari atau mendapatkan ilmu, atau bahasa kita akan mengikuti kajian atau talab di majelis atau di masjidnya Rasul. Dia bawa kuda, kemudian dia setelah sampai di depan masjid, dia turun dari kudanya, tetapi kudanya tidak diikat, tali kekangnya tidak diikatkan, dia biarkan begitu saja. Lantas dia masuk dalam masjid. Rasul menyaksikan orang ini, dan ketika sudah mendekat ke Rasul, maka Rasul bertanya, mengapa engkau tidak tali dulu atau tidak ikat dulu tali kekangnya baru masuk ke masjid? Orang ini dengan pedenya, sahabatnya menjawab, aku bertawakal kepada Allah, aku pasrahkan kepada Allah. Artinya dipercayakan kudanya kepada Allah. Oke, sekilas memang tidak salah ya. Tapi kata Rasul, tawakal itu ikat dulu tali kuda kamu, kemudian baru bertawakal. Gitu. Setelah mendapat pencerahan dari Rasul, dia pun berbalik akan mengikat tali kekang kudanya, tetapi qadarullah kudanya lepas atau kabur. Nah, dia bingung dalam dua kondisi. Apakah saya harus mengejar kuda saya dulu, atau saya biarkan dulu kudanya mengikuti kajian Rasul dulu? Akhirnya hatinya memutuskan untuk mengejar kudanya. Dia lari mengejar kudanya, namun apalah daya, qadarullah kudanya tidak dapat ditemukan. Akhirnya dia kembali ke masjid Rasul, dan ternyata kajian Rasul atau tempat majelis Rasul, talaban Rasul sudah bubar. Ada dua kerugian di situ, hilang kudanya dan hilang tidak mendapatkan ilmu dari Rasul. So, tawakal itu ada keyakinan dalam hati dan ada usaha dohir yang kita lakukan. Nah, kemudian perlu saya ulas lebih jelas, diantaranya ada 4 poin kesalahan dalam tawakal. Ada 4 poin kesalahan dalam tawakal. Ini banyak dijelaskan secara terperinci oleh para ulama dalam karya-karyanya. Di antaranya, 1, ada tawakal yang terkategori syirik besar. Ada tawakal yang terkategori syirik besar. Seperti apa? Kurang lebih di antaranya tawakal kepada mayat. Hatinya bergantung kepada mayat. Mayat siapapun itu, apakah mayatnya mayat wali, apakah mayatnya misalkan mantan pemimpin dunia, mantan pemimpin bangsa, presiden, apakah mayat tersebut diceritakan orang sakti, mandraguna dan sebagainya. Pokoknya kalau bersandar hati kepada mayat yang ada di kuburan, itu musyrik. Apalah dayanya orang yang sudah meninggal, tidak ada daya dan tidak ada upaya. Kemudian tawakal yang masih terkategori syirik besar, yaitu tawakal kepada yang gaib secara mutlak. Kita bergantung kepada makhluk gaib secara mutlak. Kita bersandar kepada jin ini, kita bersandar kepada Nyi Roro Kidul, kita bersandar kepada penunggu Tangkuban Perahu. Kita katakan ini syirik besar. Ini tawakal yang terkategori syirik besar. Artinya ketergantungan hati, pemasrahan hati yang terkategori syirik besar, tawakal yang tidak pada tempatnya. Dan poin berikutnya yang masih terkategori tawakal syirik besar, tawakal kepada makhluk yang hadir, tetapi makhluk tersebut tidak mampu kecuali Allah. Tawakal kepada makhluk yang ada, yang hadir,
tetapi makhluk tersebut tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Contoh misalkan tawakal kepada benda, dapat mimpi atau mungkin dapat apa ya dari dukunnya atau dari siapapun itu. Kalau ingin punya keturunan, kamu harus ikat batu ini di pinggang kamu, oke, selama tidur atau selama bepergian, jadikan jimat. Jadi tawakalnya ke makhluk itu. Batu itu hadir di antara kita, dia bukan makhluk gaib dan dia juga bukan mayat. Makhluk ini hadir di antara kita, di antara di orang tersebut. Dan sebetulnya makhluk ini, batu ini nggak bisa berbuat apa-apa. Yang namanya melahirkan keturunan, adanya keturunan diantaranya kekuasaan Allah, qadrat dan iradat Allah, bukan batu ini. Apalah bisanya batu itu, ya. Atau misalkan kepada bertawakal, bergantung kepada makhluk hidup, misalkan kepada dukun atau kepada yang dianggapnya sakti, oke, sehingga dia datang ke sana, tolong saya mbah, ya, usaha saya sedang seset, saya ingin usaha saya lancar, tolong, nggak ada lagi tempat saya bernaung, nggak ada lagi tempat saya berpegangan. Kalau 100% hatinya bergantung ke orang itu, maka terkategori syirik besar. Tawakal yang terkategori syirik besar, yaitu bertawakal kepada makhluk yang hadir, tetapi pada intinya makhluk tersebut sesungguhnya tidak mampu melakukannya, hanya Allah saja yang mampu melakukannya. Itu tawakal ya, kesalahan tawakal yang pertama. Yang kedua, tawakal yang terkategori syirik kecil. Kalau tadi syirik besar, sekarang syirik kecil, yaitu tawakal kepada makhluk yang ia mampu tapi hati bersandar kepada makhluk tersebut. Oke. Tawakal yang terkategori syirik kecil ini bersandar hati ini kepada makhluk yang hadir, oke, di antara kita. Dan memang makhluk tersebut bisa atau mampu melakukannya. Contoh simpelnya kepada bos deh, dia seorang bekerja di sebuah perusahaan, oke, dia punya bos, oke, kemudian bosnya ini justru dia yang menggajinya, mau berapa bulan, mau berapa besarnya gaji, dia mampu dan mampu menaikkan jabatan seseorang, oke, karena hati kita, oke, bergantung ke situ, hati kita bergantung kepada bos tersebut. Wah, untung saya punya bos ini, kerma bager, terus dia baik orangnya. Pokoknya kalau nggak punya bos ini udah saya celaka hidup. Ini terkategori syirik kecil. Tapi kalau dalam hatinya dia punya keyakinan si bos ini hanya perantara saja, hanya wasilah saya mendapatkan rezeki. Hakikatnya rezeki saya dari Allah. Toh kendati pun saya misalkan dipecat dari perusahaan ini, saya akan mendapatkan rezeki yang lain yang Allah tentukan. Oke, kalau ini tidak terkategori syirik kecil. Justru harus seperti ini yang harusnya. Yang tidak boleh itu ada hati, kalau nggak ada sini nggak bisa, saya celaka. Itu yang tidak boleh. Oke, siapa ya, saya harap kalian paham dengan ini. Kemudian poin ketiga, masih poin tawakal yang salah, yaitu tawakal yang kurang sempurna. Di tawakal yang terkategori kurang sempurna, artinya tawakalnya hanya pada perkara-perkara tertentu, sedangkan pada perkara yang lain tidak tawakal, atau hanya tawakal pada perkara-perkara yang kecil saja, sedangkan pada perkara-perkara yang besar tidak tawakal. Contoh deh, biasanya orang itu bilang tawakal, umumnya muncul kata tawakal itu dalam hal duniawi. Ketika mau mencari kerja, mencari rezeki, udah tawakal ya, cing tawakal, sugan we gede milik maneh jang. Atau jang neng cing tawakal, mudah-mudahan we menang jodoh anu halus gitu ya. Dan sebagainya. Rata-rata orang berkata tawakal itu kaitannya dengan duniawi. Tetapi ketika kita berbicara ibadah itu nggak dikaitkan dengan tawakal. Harusnya tawakal itu dalam hal duniawi ataupun dalam hal ukhrawi atau ibadah sama-sama tawakal. Justru duniawi itu kecil dan tawakal terhadap ibadah itu yang agung, yang besar. Rata-rata orang tidak sadar, tidak peduli, dikiranya ibadah itu tidak perlu tawakal.
Apakah ketika kita mengangkat tangan takbir Allahu Akbar ini atas daya upaya kita? Enggak. Kita mengangkat tangan takbir Allahu Akbar ini murni pertolongan Allah. La haula wala quwata. Sebaik apapun seseorang kalau tidak ada taufik dan hidayah Allah mustahil dia jadi orang baik. Ini poin penting. Ketika akan ibadah, niatkan tawakal, munculkan tawakal. Ya Allah, kalau tanpa taufik dan hidayahmu, aku tidak akan bisa berdiri di sini dengan tujuan untuk menyembah Engkau. Tanganku akan terasa berat, lidahku, lisanku akan terasa berat. Oke, Allahu Akbar. Oke, itu poin yang ketiga. Dan contohnya, dan memang selalu dibarengkan antara tawakal kepada dunia itu dibarengkan dengan tawakal dalam hal ibadah. Contohnya dalam surat yang sering kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kami menyembah dan hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan. Dan berikutnya, poin terakhir dari kesalahan tawakal adalah meninggalkan sebab. Oke. Poin yang keempat, yang terakhir, poin kesalahan dalam tawakal adalah meninggalkan sebab. Nah, dia melawan sebab dan akibat. Dia berusaha melawan sunatullah yang sudah Allah tetapkan. Nah, meninggalkan sebab seperti apa? Contohnya, mustahil orang meninggalkan sebab ya. Saya pengen punya anak yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep, tapi nggak mau nikah, mustahil. Ada orang pengen juara 1 atau ranking 1, tapi malas, nggak mau belajar, nggak mau mencari ilmu, mustahil. Harus. Dan bahkan dan ada sebagian saudara kita yang memang punya motivasi bagus untuk berdakwah, tapi ada sebagian oknum, nggak semuanya, tidak semuanya, tapi ada sebagian oknum individu yang mungkin kurang memahami apa itu tawakal, sehingga dia semangat berdakwah, dia pergi keluar daerah, kemudian dia meninggalkan anak istrinya tanpa diberi bekal uang atau apapun sebagai bekalnya selama dia pergi. Akhirnya sang istri dan anaknya kelabakan, pinjam sana pinjam sini. Nah, itu salah. Tawakal itu harus disertai dengan sebab, mencari sebab. Oke. Kalau ingin dapat uang, oke, berusaha, tapi hati bergantung kepada Allah, ya. Oke. Kalau kita cek, bahkan Allah Subhanahu wa taala pun itu kalau kita cek, orang-orang agung pun, orang-orang besar termasuk para nabi itu diperintahkan untuk mencari sebab. Contohnya di sini penulis diantaranya membawakan tentang Ibunda Maryam. Ibunda Maryam, ketika beliau hendak melahirkan, karena sakit yang teramat sangat, dia menghampiri sebuah pohon kurma dan sebagian karena lemah ingin makan. Nah, di situ ada ayat yang menjelaskan begini, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit alaiki ruqaban janiyya. Wahai Maryam, goyangkanlah pangkal pohon kurma tersebut, niscaya akan turun kurma-kurma yang masak. Di sini Ibunda Maryam, satu, dia perempuan, yang kedua kondisi sakit yang teramat sangat karena hendak melahirkan. Ada dua kelemahan di sini. Dia perempuan, jelas kita tahu perempuan dari segi fisik dia lemah. Yang kedua, ditambah sedang merasakan sakit yang teramat sangat karena akan melahirkan. Tapi Allah menyuruh Maryam untuk menggoyangkan pangkal pohon kurma. Kira-kira itu akan bergerak nggak pohon kurma? Pohon sawit lah, imbangannya pohon sawit. Ya, kamu goyangkan. Jangan kan sama perempuan yang akan melahirkan, sama laki-laki pun yang tinggi besar nggak akan goyang itu pohon kurma. Tapi kenapa Allah artinya memberikan pembelajaran, usaha saja. Masalah berhasil dan tidaknya nggak jadi masalah, pokoknya usaha saja di situ. Dan ketika Maryam mencoba menyentuh sedikit pohon kurmanya, maka qadarullah pohon kurma tersebut atau kurmanya berguguran, buah-buah kurma berguguran yang masaknya. Hanya sedikit sentuhan yang tidak begitu efek besar, tapi hasilnya banyak. Kemudian berikutnya Nabi Musa.
Nabi Musa ketika terjebak di hadapannya lautan dan di belakangnya ada pasukan Firaun, oke, sebetulnya Allah bisa gitu ya, langsung kirim bulok atau celing dihilangkan ya, langsung diangkat. Tapi kok ngapain harus disuruh mukul tongkatnya ke lautan? Apa sih efeknya pukulan tongkat ke lautan? Tidak efek apa-apa sebetulnya. Oke, tapi di sini ikhtiar bahasa kita itu ya, tawakal, cari usaha, cari sebab. Oke, dan ketika dipukulkan tongkatnya ke lautan, ya, maka efeknya ternyata ajib. Sedikit usahanya, oke, tapi efeknya ajib. Laut itu terbelah, dan belahannya bukan satu. Kalau yang versi film orang-orang non Islam itu cuma satu, tapi kalau versi realnya sejarah kita itu terbelahnya jadi 12 jalan, sesuai dengan banyaknya kabilah Bani Yahudi, ada 12 jalan. Oke, bahkan diceritakan itu kering layaknya tidak pernah terendam oleh air. Oke, intinya usaha itu harus, mencari sebab itu harus, karena tawakal harus disertai dengan usaha. Oke, saya harap kalian ngerti apa yang saya utarakan. Dan berikutnya kita akan ulas tentang al-matin, dan saya akan ringkas saja. Al-matin itu maknanya syadidul quwah, artinya yang memiliki kekuatan yang teramat sangat dahsyat, yang tidak ada yang dapat menyaingi, apalagi menandingi atau mengalahkan. Itu makna al-matin, syadidul quwah. Jadi Allah itu al-matin, yang kekuatannya maha dahsyat, nggak ada yang menyaingi apalagi sampai mengalahkan. Hanya Allah satu-satunya kekuatan poros ini ya. Seperti contoh kemarin kita ulas bagaimana dahsyatnya kekuasaan Allah dalam penciptaan alam semesta ini. Kemarin di video yang kedua saya kasih video ulasan dan juga penjelasan saya ringkas, di mana bumi yang kita pijak ini, yang begitu luas ini, oke, bumi yang kita pijak ini, yang begitu luas ini, bahkan di antara kita tidak ada yang pernah menjelajahi dunia ini sebesar ini kemana, belum pernah. Paling banter kita wisatanya mungkin ke ke ujung aspal, atau paling jauh ke Bandung, atau paling jauh mungkin ke luar Jawa Barat. Belum semua. Luas sekali dunia ini. Tetapi ternyata ketika kita bandingkan dengan langit ke satu, mari kita ulas bagaikan cincin di atas padang pasir. Terus berikutnya sama, bila digabung itu bagaikan cincin di atas padang pasir. Dan endingnya makhluk Allah yang paling besar dan paling tinggi itu adalah Arasy. Oke, besar sekali. Kemarin sudah kita ulas, dan bagaimana dengan dahsyatnya kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Oke. Dan berikutnya bukti-bukti kebesaran Allah ini ya, kita lihat di alam semesta pun. Kalau kita lihat kemahadahsyatan Allah ya, kalau kita lihat kawah-kawah atau di video-video di YouTube ada kawah gunung berapi yang lavanya mendidih, itu kita melihatnya akan melihat, wow, dahsyat sekali lava ini. Oke. Terkadang kita lupa dengan yang membuatnya. Melihat lava gunung itu kita merinding, ngeri ya karena dahsyatnya. Oke, kadang kita lupa yang menciptakan ini siapa? Allah tahu jauh lebih dahsyat adabnya, ya. Dan bahkan kita ini lebih takut kepada hantu yang nggak real itu ya, yang hanya omong kosong, tapi kepada Allah tidak, ya. Oke, Allah itu yang maha dahsyat kekuatannya, tidak ada yang layak kita takuti selain Allah. Oke, kita kan aneh, sama hantu takut, tapi sama Allah tidak. Oke. Dan kemudian ada hadis yang menerangkan kemahadahsyatan Allah, tapi di sini ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pemahaman. Saya tidak akan masuk ke perbedaan pemahaman ini karena saya sebagai guru di sekolah milik pemerintah yang memang harus mengakomodasi semua pemahaman. Saya tidak boleh mengarahkan atau berada di satu
paham yang fanatik sehingga menyalahkan paham yang lain. Oke, ada hadis, namun hadis ini memang beda pendapat. Kalau aku lihat kalian tergantung background kalian. Oke, kalau NU mungkin ada apa namanya, ada pemahamannya, atau mungkin Muhammadiyah atau versi atau yang lainnya juga ada pemahamannya. Oke, pada intinya saya akan membawakan sebuah hadis, tapi kita pahami secara tekstual saja, lepas dari perdebatan pro dan kontra, karena saya tidak masuk ke ranah perdebatan, karena saya harus mengakomodasi semua pandangan, semua pendapat. Saya harus wise, saya harus bijak, nggak boleh saya berdiri di satu paham dan menjelekkan paham lain atau sebaliknya. Oke, hadis ini menjelaskan bagaimana dahsyatnya Allah nanti ketika tegaknya hari kiamat. Oke, di antaranya kalau di Al-Quran di sini dijelaskan surat Qaf. Yaumana naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid. Nanti itu neraka, neraka itu akan ditanya oleh Allah. Neraka jahanam itu, neraka itu akan digeser, akan diseret menggunakan tali rantai. Tali rantainya itu 70.000. Tali rantainya 70.000. Alam 70.000 ini apa emang 70.000 gelangan atau banyak? Karena orang Arab itu biasanya mengungkapkan banyak dengan kata 70.000, 70 ya. 70 atau 70.000. Kalau di budaya di kita, khususnya orang Sunda, ketika mengungkapkan banyak itu pakai rebu atau ngarebu. Manglobaan anu hadir di alun-alun ngali karnaval Agustus ngarebu. Nah ya, bahasa orang Sunda ngarebu. Tapi kalau orang Arab diantaranya menggunakan istilah 70 sabun, ya kita bilang sabun itu berarti banyak. Nah di sini wallahu alam sabun ini apakah sabun 70 angka atau sabun artinya banyak tak terhingga. Nah neraka itu akan diseret menggunakan 70.000 tali. Satu talinya diseret oleh 70.000 malaikat. 70.000 tali, satu talinya tali rantai itu ya, 70.000 tali rantai, dan satu tali rantainya malaikatnya yang menyeretnya ada 70.000. Berarti ya 70.000 dikali 70.000. Oke, silakan hitung sendiri ya. Dan kita tahu malaikat dahsyatnya bentuknya seperti apa, kemarin sudah kita ulas, sangat besar. Diseret, neraka ini diseret menggunakan 70.000 rantai, dan setiap satu rantainya ada malaikat sejumlah 70.000 lagi. Berarti sangat dahsyatnya, sangat besarnya neraka ini. Dan setelah semuanya dimasukkan ke dalam neraka, bahkan matahari, bulan itu dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Sebagai bukti orang-orang yang penyembah matahari atau penyembah bulan tuh, matahari, bulan yang dulu kamu agungkan ternyata masuk neraka. Dan semua patung-patung yang disembah di dunia itu dimasukkan, apapun dimasukkan. Setelah semuanya ahli neraka dimasukkan ke neraka, maka Allah bertanya, halim talati, apakah kamu sudah kenyang? Bahasa hurinya ya. Apakah kamu sudah penuh? Kalau bahasa hurinya separang can ya. Maka neraka menjawab, hal mim mazid, masih ada lagi enggak? Masih kurang ya. Kemudian di hadis ini, la tazalu jahannamu taqul hadza mim mazid hatta yadh'u Rabbul izzati fiha qadamahu fataqulu qad wa izzatika ya. Neraka ini terus begitu, hal mim mazid, masih ada tambahan enggak? Masih ada tambahan. Sampai Allah layak gitu ya. Sampai Allah injak, sehingga mengkerutlah neraka itu, mengkerut dan berkata cukup. Dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala Al-Matin, yang sangat syadidul quwah, yang sangat kekuatannya maha dahsyat, tidak ada yang menandingi. Nah, kemudian dan ketika terjadinya hari kiamat nanti, sama hadis ini pun ada perbedaan pemahaman, jangan diperdebatkan, saya hanya membacakan secara tekstual untuk dapat sense al-matinnya, pemahaman kembali kepada kamu berada di mana.
Oke, yaqillahu samawati yaumal qiyamati summa ya'khudhuhunna biyadihil yumna summa yaqul anal malik aina jabbarun ainal mutakabbirun. Oke, ketika hari kiamat terjadi itu Allah lipat langit ini dengan tangan kanannya 3 kali lipatan tuh ya. Oke, 3 kali lipatan. Kemudian berkata, mana orang-orang yang semena-mena, mana orang-orang yang takabur. Dahsyatnya Al-Matin, dahsyatnya Allah yang namanya Al-Matin, yang maha dahsyat kekuatannya. So, apakah kita masih layak angkuh dengan kekerdilan kita? Apakah kita masih layak tidak sujud kepada Dia yang Al-Matin, yang maha dahsyat kekuatannya? Tidak ada makhluk yang layak kita takuti. Tidak ada sesuatu yang layak membuat kita khauf, takut kecuali Allah. Hanya kepada Allah kita persembahkan rasa khauf kita, bukan kepada makhluk. Bedanya rasa takut kepada makhluk adalah kita menjauhinya. Ketika kita berjalan tiba-tiba ada ular kobra, kalau takut dari ular maka lari menjauh. Tapi khauf, takut dengan Allah bukan menjauh tapi mendekat. Itu bedanya. Mudah-mudahan kita semua ini orang yang senantiasa khauf dengan Allah dan roja dengan Allah. Kekhawatiran kita, ketakutan kita mudah-mudahan lebih besar ketakutan kepada Allah dibandingkan ketakutan kepada makhluk. Karena yang akan membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah rasa takut kepada Sang Pencipta, yaitu Allah yang Al-Matin, yang kekuatannya maha dahsyat. Jika saat ini dengan kemahadahsyatannya Allah menghendaki saya atau kalian Allah cabut nyawanya cukup mudah. Atau pada detik ini Allah menghendaki hancur kita di muka bumi ini, maka cukup mudah bagi Allah untuk menghancurkan kita semua. So, yuk kita tingkatkan keimanan, keislaman kita, tauhid kita, meyakini dengan benar-benar bahwa Allah itu Tuhan yang satu, Tuhan yang hak, yang tidak ada sekutu baginya, tidak ada sesuatu pun makhluk yang menyamai kekuasaannya, asma dan sifat dan afalnya. Anak-anakku sekalian, berikutnya kita masuk ke Asmaul Husna Al-Mu'min. Saya cepat saja, ringkas. Para ulama menjelaskan bahwa Asmaul Husna Al-Mu'min ini punya 2 makna. Makna yang pertama adalah Al-Musaddiq. Maknanya atau artinya yang membenarkan dan yang menjadi saksi. Yang membenarkan seperti apa? Yang menjadi saksi seperti apa? 1. Allah yang menjadi saksi dan membenarkan akan eksistensi zatnya sendiri, kewahdaniyatannya sendiri. Di antaranya Allah menyebutkan syahidallahu annahu la ilaha illallah. Saksikanlah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau Allah yang bersaksi, kalau Allah yang membenarkan, berarti fatal akibatnya bila kita tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan azab yang pedih. Yang kedua, Allah yang menjadi saksi dan membenarkan semua para utusannya, semua anbiya-nya, dan semua orang-orang yang mengikuti perjalanan para anbiya, para tabi'in. Allah yang akan membenarkan, walaupun di satu sisi orang lain menyalahkan. So, ketika kamu melakukan kebaikan dan ternyata kebaikan yang kamu lakukan itu tidak ada yang membenarkan, tidak ada yang menyaksikan, maka jangan khawatir. Allah lah yang membenarkan, Allah lah yang menjadi saksinya. Kemudian juga makna yang membenarkan yang menjadi saksi adalah ditegakkannya azab dan kenikmatan surga kelak. Karena Allah sudah berjanji, maka akan terrealisasi nanti pembenarannya, persaksiannya di akhirat kelak. Dan kemudian berikutnya, Al-Mu'min juga punya makna Allah yang memberi keamanan, Allah yang memberikan rasa aman. Betapa tidak kalau kita syukuri sekarang ini negara kita aman, ya walaupun ada pandemi, toh pada realnya pandemi ini tidak begitu
berimbas berimbas total. Untung hanya sebatas corona lah ya. Tapi kalau andai kata yang terjadi di negara kita ini taun, udah celaka. Kalau taun itu sadis, terlihat oleh mata kita, bahaya. Kalau virus corona tidak terlihat oleh mata, yang benar bisa salah, yang salah bisa benar, oke, bias. Tapi kalau tahun ngeri, tangan-tangan itu bisa putus dengan sendirinya, oke, pergelangan itu bisa putus dengan sendirinya, akhirnya mati. Itu tahun sadis. Nah, aman, negara kita aman, tentram, oke, ini semua karunia dari Allah yang memiliki nama dan sifatnya Al-Mu'min. Amannya kita, negara kita, karena faktor Allah lah yang memberikan keamanan. Oke anak-anak sekalian, sebagai penutup bahasan Al-Asmaul Husna Al-Mu'min, kita bawakan kisah yang sangat populer dan diabadikan dalam Al-Quran, yaitu surat Yasin, yaitu kisah seorang soleh yang bernama Habib An-Najjar, gambaran dari Asmaul Husna Al-Mu'min, orang yang diberi rasa aman oleh Allah, orang yang disaksikan kebenarannya, persaksiannya oleh Allah. Oke, orang ini bernama Habib An-Najjar. Dia ini bukan nabi, bukan rasul, bukan juga pejabat. Dia hanya terkategori rakyat jelata, bahkan pekerjaannya itu pencari kayu, tukang kayu bakar. Oke, namun ternyata dia didolimi, walaupun dalam keadaan didolimi dia tidak takut sedikit pun, karena sudah diberi keamanan oleh Allah, karena faktor imannya, tauhidnya, dan ketauhidannya, kebenarannya, Allah sendiri yang menyaksikannya, yang menjadi saksinya. Wajah amin asal madinati rajul yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa muhtadun. Wajah amin asal Madinah, muncullah dari pinggiran kota rajul yas'a, seorang yang berseru, wahai kaumku, ikutilah para utusan itu. Oke, karena sudah sering beberapa kali muncul datang utusan yang membawa risalah ketauhidan, namun selalu didustakan oleh kaumnya. Oke, maka pada saat itu Habib An-Najjar termasuk orang yang tergerak jiwanya untuk membantu mereka. Bahkan walau sebetulnya Habib An-Najjar ini orang biasa, ya, orang yang mungkin tidak diperhitungkan oleh orang lain, tapi punya keimanan seperti ini. Wahai kaumku, ikuti utusan ini, ikutilah orang ini. Kenapa benar? Ittabi'u ma la yas'alukum ajran muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta bekal, tidak meminta upah dari kalian. Ini orang benar. Karena sering seperti itu, ya. Karena sering seperti itu mengingatkan akhirnya masyarakat, masyarakat awam dan juga mungkin orang-orang yang berpengaruhnya membenci dengan apa yang dilakukan Habib An-Najjar. Ya, akhirnya Habib An-Najjar ini itu sampai diinjak-injak. Dia mengatakan diinjak-injak, kalau bahasa Indonesia diluluh dia. Diluluh sama orang-orang kafir ini, orang-orang yang tertutup buta hatinya, diluluh gitu ya. Sampai sebagian sejarah mengatakan saking dahsyatnya diinjak-injak oleh orang ini, maka sampai ususnya itu keluar dari dulurnya. Namun ajibnya di sini Habib An-Najjar, inni amantu birabbikum fasma'un, ya, ketika dia napasnya terengal-engal, dan sudah hampir sekarat, dan orangnya yang menyiksanya pergi, maka ada utusan datang kemudian mengatakan amantu birabbikum fasma'un, ya, artinya aku beriman kepada Tuhan kamu, maka saksikanlah dengan nafas yang terengal-engal di tengah sekarat ini. Maka qadarullah dalam ayat berikutnya, qila dukhulil jannah, maka Habib An-Najjar ini mendapat masuk surga. Allah yang memberi keamanan ke dia, Allah yang menyaksikan di saat orang-orang lain mendustakan dia, walaupun dia orang miskin, orang jelata, tetapi mulia di hadapan Allah. Akhirnya Habib An-Najjar berada masuk surga. Qala ya laita qaumi ya'lamu, aduhai andai kata kaumku ini mengetahui bahwa kenikmatan surga ini memang benar adanya. Itu Habib An-Najjar
seorang soleh dan kisahnya dicantumkan dalam Al-Quran, hendaknya menjadi peringatan bagi kita. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.